Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Allah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sekalian lewat firman-Nya, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah falamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin." Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa surga yang menjadi dambaan, harapan, cita-cita setiap orang mukmin tidaklah bisa didapat atau diperoleh tanpa suatu perjuangan. Sebenarnya Allah menyatakan, adakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa kalian itu bisa masuk surga sebelum Allah melihat siapa di antara kalian yang berjihad dan kemudian dia salah dalam jihadnya. Ini artinya bahwa tidak ada seorang pun manusia bisa masuk surga tanpa dia berjihad dan sabar. Jihad yang dimaksud para ulama mendefinisikan jihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan atau memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada dia di jalan yang diridhai Allah. Itulah jihad. Untuk masuk surga, setiap orang dia harus berjihad. Jadi menjalani kehidupan ini dengan berjuang secara optimal, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Entah dia sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai karyawan. Maka sebuah pekerjaan pun yang kita lakukan sehari-hari adalah bisa menjadi bagian dari jihad kita, selama kita melakukan itu semata-mata mencari ridha Allah dan kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Dan syaratnya lagi, kita harus betul-betul melaksanakan itu dengan mempergunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang benar-benar berjihad seperti itu pasti dia juga akan menghadapi bermacam rintangan. Untuk berada di jalan Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menyampaikan kebenaran ilahi ini juga mengandung resiko. Karena itu kita lihat kehidupan para rasul yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. 25 rasul itu tidak ada yang sepi dari cemoohan, hinaan, fitnah. Bahkan tidak sedikit dari para nabi itu yang bahkan sampai dibunuh. Bahkan turunan Anbiya Abiyahil Haq. Itulah resiko orang yang ingin hidup di jalan Allah. Karena itu pantas kalau Allah kemudian mengatakan ada syarat yang kedua bagi mereka yang berharap masuk surga itu, selain jihad dia harus siap sabar dalam jihadnya. Karena itu seorang mukmin harus siap berani
apapun resiko yang harus dihadapi ketika dia menjalani kehidupan ini dengan benar di jalan Allah. Islam sangat membenci jiwa yang pengecut yang tidak mau menghadapi risiko. Karena setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini pasti mengundang risiko. Orang yang bijak adalah orang yang tidak lari dari risiko, tapi berusaha untuk mencari risiko yang paling kecil. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan jiwa pengecut itu adalah salah satu penyakit dunia yang harus tidak dimiliki oleh setiap orang mukmin. Dalam doa yang beliau mohonkan kepada Allah, tentu dalam pengertian untuk membimbing kita selaku umatnya, ada 8 penyakit dunia yang tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin. Salah satunya adalah berjiwa pengecut. Lalu bagaimana seorang mukmin itu harus memiliki jiwa yang syuja', jiwa yang berani? Pertama, dia harus memiliki prinsip dalam hidupnya bahwa yang dia takuti dalam hidup ini hanya Allah. Dia tidak akan pernah takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena seorang mukmin yakin tidak ada yang bisa mencelakakan dirinya kecuali jika Allah mengizinkan. Manusia bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun zalimnya, dia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa pada kita. Tidak bisa seorang yang zalim itu menzalimi kita tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67, ketika turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungimu dari kejahatan manusia. Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW. Maka seketika itu juga Rasulullah SAW memerintahkan pada beberapa orang sahabat yang selama ini selalu mengawal beliau untuk meninggalkan beliau tanpa harus dikhawatirkan. Selama kita yakin bahwa yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam hidup ini benar menurut Allah, maka tidak layak seorang mukmin untuk takut melakukan kebenaran ini. Kenapa? Karena bersama kita pasti Allah. Karena itu ini mohon maaf jauh dari takabur dan prinsip keyakinan. Ketika saya merasa yakin misalnya bahwa yang saya lakukan itu benar buat Allah, insya Allah saya tidak pernah akan takut menghadapi kekuatan apapun. Katakanlah saya dihadapkan dengan 50 orang atau 100 orang pun, insya Allah saya tidak takut. Kenapa? Bersama saya ada Allah. Apalah artinya 100 orang itu? Kalaupun Allah izinkan 100 orang itu menzalimi saya, bahkan membunuh saya tidak takut. Karena saya mati insya Allah syahid di mata Allah. Tapi sebaliknya, saya sangat takut menghadapi seorang bocah umur 10 tahun atau 15 tahun dengan badan yang masih kecil. Saya malah takut ketika saya yakin saya di posisi yang salah menurut Allah. Karena Allah tidak akan mungkin membela yang salah. Dan kalau anak kecil itu benar, maka Allah bersama dia. Saya sedang berhadapan dengan Allah.
Kalau saya sampai kemudian terzolimi atau bahkan celaka dan bahkan mati, saya di posisi yang sangat rugi. Saya mati konyol. Karena itu, kenapa kita harus takut menghadapi kezaliman seorang yang sangat zalim? Karena bagaimanapun zalimnya seseorang, dia tidak akan pernah mungkin bisa berbuat zalim kepada saya. Kalau Allah tidak mengizinkan, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Saya pernah mengalami di Madinah. Ini pengalaman saya di Madinah. Saya ingat waktu itu bulan Ramadan, saya membawa jemaah yang kebanyakan baru pertama kali. Waktu itu menjelang masuk kota Madinah, saya katakan kepada mereka, kelihatannya kita bisa keburu sholat asar dan zuhur jamaah takhir di masjid, walaupun tidak akan keburu bersama jemaah masjid. Paling tidak ya kita tetap sholat di Masjid Nabawi. Alhamdulillah Tuhan tidak melesetkan. Karena ini hari pertama sekali dan saya tanya umumnya mereka ini nomor pertama kali. Sementara begitu datang, saya katakan tinggalkan saja barang, nanti ada yang ngurus di hotel. Kita segera ke masjid untuk mengejar waktu itu, dan ya setelah itu baru kita mencari hotel dan kamar kita. Nah, supaya jangan sampai nanti tersesat, hotelnya belum tahu di mana, jalan ke hotel di mana, dan baru tolong jangan ada yang terpisah dari saya. Ya, di bulan Ramadan dong, itu luar biasa banyak. Selesai sholat maghrib, habis takjil itu, saya dipegang oleh jemaah itu, semua pun yang narik tangan kanan saya, kanan kiri saya, dan seterusnya. Ketika mau keluar masjid, maka terasa betul oleh saya ketika ada tangan yang masuk ke saku celana saya dan mengambil dompet saya. Sebab tangan saya sudah tidak bisa bergerak lagi, saya cuma teriak-teriak saja dalam bahasa Arab, armi gitu, pencuri. Ya, sambil nengok ke belakang dia udah nggak bisa, saya mau betul-betul dikerumunin oleh jemaah yang takut terlepas saya itu. Saya teriak harami, ya tentu saja teman-teman jemaah nggak ada yang ngerti saya teriak apa gitu kan, karena bahasa Arab kan. Kalau saya teriak pencuri, orang lain nggak akan ngerti kan gitu kan. Ya akhirnya saya harus rela saja dompet saya hilang. Berikut isinya ini. Kebetulan karena belum ke hotel, jadi semua uang ada di sana. Saya pulang, saya cuma merenung, ya Allah. Pertama yang saya tanyakan pada diri saya, kenapa Allah mengizinkan pencuri itu mencuri dompet saya? Sebab kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin. Tidak mungkin si pencuri itu bisa mencuri dompet saya. Saya bertanya, kenapa Allah izinkan si pencuri itu mencuri dompet saya? Yang paling saya takutkan dan membuat saya harus mengalirkan air mata, ya Allah, jangan-jangan saya bukan manusia yang patut Engkau lindungi. Maka saya pun segera beristighfar. Kalau itu yang terjadi, ya Allah, betapa ruginya diri saya. Tentu saya masih punya harapan. Mudah-mudahan ini hanya sekedar ujian dari Allah. Tapi yang saya takutkan dari pertama, Allah biarkan si pencuri itu mencuri tanpa melindungi saya. Karena menurut Allah, kamu bukan orang yang patut saya lindungi. Allah Akbar. Kalau itu yang sampai terjadi,
Saya hanya bisa mohon ampun kepada Allah. Bagaimanapun jahatnya seseorang, tidak mungkin dia bisa berbuat jahat pada kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin. Karena itu kalau kita lihat dalam kisah yang dialami oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW, Perang Badar. Perang Badar ini perang yang luar biasa, sangat tidak seimbang. 300 orang mukmin harus menghadapi 1000 orang musyrik. 300 orang mukmin ini pengalaman perangnya nyaris hanya berapa orang yang punya pengalaman perang. Selebihnya budak-budak yang baru masuk Islam, yang tidak ada pengalaman perang. Alat perlengkapan perang juga ada pada orang-orang musyrikin. Sehingga dengan sombongnya orang-orang musyrikin itu mengatakan, kita hanya perlu waktu sekejap saja untuk menghabiskan semua orang mukmin termasuk Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal luar biasa sangat berani, di hadapan para sahabat yang lain kemudian dia menyatakan, kalau bukan karena keyakinan bahwa bersama kita ada Allah yang Maha Kuasa, siapa yang berani maju ke medan perang? Bunuh diri atau apa? Konyol kita. Apa kekuatan kita untuk menghadapi kekuatan orang musyrik seperti itu? Tapi karena kita yakin bersama kita ada Allah, apa artinya kekuatan itu? Ini yang membuat tidak ada rasa takut bagi seorang mukmin selama dia yakin bersama dia adalah Allah. Apa artinya kekuatan manusia di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Maka dia habis pikir itu orang-orang musyrik itu, bagaimana mereka harus kalah menghadapi orang mukmin. Maka mereka kemudian menyiapkan orang yang lebih besar lagi. Kali ini mereka mengajak orang-orang kafir lainnya termasuk Yahudi dan Nasrani untuk bergabung. Sehingga kekuatan orang musyrik itu mencapai 3.000. Dan umat Islam hanya 1.000. Jadi pun kembali lagi membuat Rasulullah secara mengumpulkan beberapa tokoh sahabat dan berusaha bagaimana kita menghadapi dia. Mereka sekarang bersaksi cuma itu menghadapi mereka. Akhirnya kesimpulan para sahabat dan Rasul sudah kita defensif saja, bertahan di kaki gunung Uhud. Disepakati. Berangkatlah Rasulullah membawa 1.000 pasukan umat Islam menuju gunung Uhud. Subhanallah. Ternyata 300 di antara 1.000 orang mukmin itu orang kafir sebenarnya, orang munafik. Bayangkan Rasulullah SAW pun sampai tidak tahu kalau 300 itu adalah orang-orang kafir yang selama ini mereka berpura-pura mukmin. Inilah susahnya kita menghadapi orang-orang munafik itu. Kalau hanya sekedar ikut sholat bersama kita, sholat mereka. Kalau harus sahur. Kalau perlu naik haji, naik haji. Kalau perlu itu suka naik haji, maka susah kita menghadapi. Maka pantaslah kalau ada orang susah kita menghadapi musuh dalam selimut istilahnya. Walaupun tidak semua yang dalam selimut itu musuh, Pak. 300 sepertiganya, sisanya 700 menghadapi kekuatan. Ini pun akhirnya digunakan oleh umat Islam. Lari orang musyrik orang kafir. Nah itulah yang kemudian terjadi. Begitu orang musyrik itu semua pada lari, maka beberapa sahabat yang dipesan sekali oleh Rasul, yaitu para pemanah yang ada di Bukit Ramah itu, agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka sebelum ada instruksi dari Rasul. Tapi begitu mereka melihat orang musyrikin lari dan meninggalkan para bawahan mereka, ada sini lari di sebelah mana. Itulah kekhawatiran mereka, kalau mereka akan turun dari bukit itu mungkin boleh jadi mereka akan kebagian di Jawa.
lepasan perangnya. Mereka turun. Panglima di Bukit Ramah itu sudah mengingatkan mereka, kita tidak ada bergerak meninggalkan posisi sebelum ada instruksi Rasul. Dan itu yang bertahan cuma 9 orang. Khalid bin Walid, panglima orang musyrikin pada waktu itu sebelum masuk Islam, melihat ke belakang umat Islam sebagian sudah sibuk memperebutkan harta pampasan perang, maka beliau pun kemudian memerintahkan pasukan orang-orang kafir itu balik untuk berperang. Habis 70 sahabat gugur, termasuk paman Rasulullah. Rasul pun satu gigi beliau tanggal, bahkan panah pun sempat nembus ke gigi beliau. Kenapa? Kenapa kali ini Allah biarkan orang musyrikin itu mengalahkan? Karena orang muslim pada waktu itu sudah tidak taat lagi kepada Allah lewat instruksi Rasulullah. Kalau ketidaktaatan itu juga masih Allah lindungi, maka di kemudian hari mungkin orang muslim seenaknya saja melanggar aturan Allah. Allah akan masih dilindungi. Saat seorang muslim sudah tidak taat pada Allah, dia tidak punya hak lagi untuk dilindungi oleh Allah SWT. Ini sebuah pelajaran. Maka rasa takut hanya bisa kita hilangkan dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Kalau kita yakin apa yang kita perbuat sehari-hari dalam kehidupan aktivitas kita, yakin betul bahwa ini diridhoi Allah sesuai dengan aturan Allah, tidak ada yang harus kita takutkan dalam hidup. Kenapa? Allah bersama kita. Yang kedua, menanamkan rasa berani dalam diri kita itu. Kita tidak boleh terjebak untuk mencintai dunia melebihi cinta pada akhirat. Karena Allah sudah mengingatkan, wattaqi fima ataqallahu daral akhirah. Tujuan hidup kita ini adalah mencapai ridha Allah, menggapai surga di yaumil akhir nanti dalam ridha Allah Subhanahu. Itu tujuan. Dunia ini adalah alat untuk kita mencapai tujuan. Kita masing-masing oleh Allah hanya diberi satu hati. Kalau hati yang cuma satu itu sudah mencintai akhirat, kita tidak mungkin mencintai dunia. Dan kalau hati yang cuma satu itu sudah mencintai dunia, nggak mungkin kita bisa mencintai akhirat. Kita hanya punya satu hati bagi oleh Allah SWT. Bagi orang yang sudah mencintai akhirat, dia hanya akan mencintai dunia jika itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena waktu kita. Yang ketiga, seorang mukmin tidak boleh punya sedikit pun rasa takut untuk mati. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Quran surat An-Nisa 78 Bapak mengingatkan, dimanapun kamu berada, kematian itu akan menjemputmu, walaupun kamu berlindung di balik sebuah benteng yang kokoh. Artinya kita menggunakan semua kekuatan untuk supaya kita jangan mati. Kalau sudah saatnya mati, pasti mati. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh para sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini terkenal orang yang gagah, sangat disegani oleh teman-temannya dan sangat ditakuti oleh lawannya. Karena itu terkenallah pedang Sayyidina Ali. Kalaulah betul yang saya pernah lihat di museum di Turki itu benar pedang Sayyidina Ali yang terkenal itu, ya memang ukurannya itu 1,5 kali ukuran pedang normal. Jadi panjang besarnya itu membuat yang pemegangnya yang megang orang yang gagah. Karenanya wajarlah kalau pertanyaan ini ditujukan pada sahabat kepada beliau. Wahai Sayyidina Ali, takutkah Anda menghadapi kematian?
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu segera menjawab, tidak. Oh, kenapa? Kata para sahabat, banyak orang yang takut menghadapi mati. Oh, kenapa ada tidak? Jawab Sayyidina Ali, saya mau takut mau tidak, saya pasti mati. Saya takut mati, mati. Tidak takut, mati kalau sudah sakit. Ya lebih baik saya jadi tidak takut saja. Toh tetap akan mati juga. Takut mati, tidak takut juga mati. Takut dan tidak itu tidak akan mempercepat atau memperlambat walaupun hanya sedikit pun. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfir. Kalaulah ada, kata Sayyidina Ali, yang paling saya takutkan dari kematian itu adalah cuma satu, kata Sayyidina Ali, kehidupan seperti apa yang akan saya jalani setelah kematian itu. Kalau bekal apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian, perjalanan panjang tanpa ujung itu yang hanya yang saya takutkan. Kalau ada yang paling saya takutkan itu. Saya terus terang kalau baca kisah ini kadang-kadang jadi merasa betapa kecilnya diri saya. Kalau seorang Sayyidina Ali radhiyallahu yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga masih bertanya soal bekal, itu bagaimana dengan diri saya ya Allah? Ini entah karena faktor usia atau entah juga karena memang sudah dekat saja. Saya juga tidak tahu, Pak. Cuma rasanya beberapa tahun terakhir ini sering kali saya tiba-tiba lagi di jalan, lagi nyetir, jadi pasti lampu merah, macet. Tiba-tiba masih kayak gitu. Ya Allah. Entah besok, lusa, entah sekian hari lagi, entah sekian bulan atau sekian tahun lagi, akan pergi meninggalkan alam dunia yang tanah ini. Maka tiba-tiba begitu saja datang lagi. Dalam bayangan itu wajah istri, wajah anak-anak, wajah keluarga, wajah teman-teman, sahabat. Lalu tiba-tiba saya ingin mengucapkan selamat tinggal kalian, selamat tinggal Bandung, selamat tinggal Telkom, selamat tinggal Indonesia, selamat tinggal dunia. Selesai cerita. Lalu saya bayangkan saya pergi sendirian meninggalkan alam dunia ini. Ya Allah. Terus apa ya? Apa? Ya, ada rasa gitu. Mungkin ini nasib saya, seorang yang sangat ingin soleh tapi belum berhasil. Saya merasa penuh rasa takut, rasa khawatir. Saya lihat bapak-bapak kelihatan sudah ya betul gitu ya. Sudah kalau di sarungnya gitu, habis saya takut ya Allah. Jadi ini kembali lagi, takut dan tidak itu tergantung diri kita. Kalau kita merasa sudah berada hidup di dalam Allah, maka kita takutkan. Silakan mati saya kapanpun ya Allah. Saya siap menghadapi. Yang kita takutkan itu saat kita harus menghadap Allah, itu di saat kita menurut Allah bukan dalam keadaan berkhidmat. Jadi kembali lagi, tidak mungkin ada keberanian bagi seorang mukmin kecuali kalau dia sudah yakin berada di jalan yang benar, di jalan yang tidak. Orang yang takut mati boleh jadi karena dia merasa tidak berada di posisi yang benar. Saya teringat satu kisah. Pernah seorang sahabat bernama Amr bin Jumuh.
Begitu dia mendengar bahwa Rasulullah SAW sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi perang karena orang-orang musyrikin akan menyerang, maka beliau memanggil ketiga anaknya laki-laki. Lalu dia katakan, saya akan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ketiga anaknya laki-laki kemudian mengatakan, ayah, biarlah kami saja yang ikut berperang bersama Rasulullah. Ayah, di rumah saja. Amr bin Jamuh, saya harus ikut perang. Dan ketiga anak yang laki-laki juga bersikeras untuk tidak mengizinkan ayah itu berperang. Akhirnya kesal Amr bin Jamuh, lalu dia pergi menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya ingin ikut berperang bersama engkau menghadapi serangan orang-orang musyrik itu. Tapi ketiga anak saya menahan saya dan melarang saya. Rasul tersenyum. Kata Rasul Amr bin Jamuh, bukan ketiga anakmu yang menahan dan melarang kamu, tapi memang Allah yang tidak mewajibkan kamu untuk berperang. Karena memang tidak ada kewajiban berperang dalam Islam bagi mereka yang buta matanya atau pincang kakinya. Amr bin Jamuh terlahir dalam keadaan kakinya itu pincang. Ini tidak ada kewajiban bagi itu untuk berperang. Mungkin kalau kita di posisi Amr bin Jamuh, senangnya luar biasa. Oh, namun itu semua. Amr bin Jamuh malah sebaliknya menangis dia. Dalam tangisnya itu beliau kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya sudah terima takdir dari Allah, saya terlahir karena dunia ini dalam keadaan pincang. Tapi kenapa dengan kaki yang pincang ini saya tidak diizinkan seperti orang lain untuk menembus surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau membacakan surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu akan mengganti pengorbanan orang mukmin, harta dan jiwa raganya dengan surga. Menangis dia melihat wafatnya Amr bin Jamuh. Rasulullah kemudian memanggil ketiga putranya dan meminta agar mereka mengikhlaskan ayahnya itu berperang. Karena Rasul yang meminta, mereka pun akhirnya mengikhlaskan. Korban dalam perang itu Amr bin Jamuh adalah orang pertama yang jadi syahid. Dalam perang masa itu memang ya dibutuhkan kesempurnaan fisik, kemampuan berperang, bisa dilakukan oleh seorang yang pincang. Sambil tetap Amr bin Jamuh sadar dia mau perang, mau tidak, dia pasti akan mati. Kenapa dia tidak memilih mati dalam keadaan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, seorang mukmin tidak mungkin punya rasa takut selama dia yakin dia berada di jalan yang benar berdiri di Allah. Seorang yang berani, ya, selalu yakin, optimis bahwa apa yang dia lakukan itu pasti akan mencapai apa yang dia harapkan, selama Allah mengizinkannya. Karena itu pesimis tidak ada dalam kamus seorang mukmin. Silakan baca Quran surat Yusuf bab 7. Wa tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah innal qawmil kafirin. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Keputus asa itu identik dengan kekufuran. Kenapa? Orang yang putus asa berarti dia tidak yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk merubah nasibnya. Setiap orang mukmin dia harus selalu optimis.
Silakan sejuta orang mengatakan mustahil Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Silakan 1000 orang mengatakan mustahil Telkom bisa mencapai apa yang ditargetkan. Silakan semua mengatakan itu. Keimanan saya menyatakan tidak ada yang mustahil di Allah. Masa kemahakuasaan Allah bisa dibatasi oleh sekian juta akal manusia yang notabene adalah makhluk ciptaan Allah? Silakan sekian dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Keimanan kita akan mengatakan tidak ada yang mustahil jika Allah mau. Tinggal dia menyatakan pun, baik, jadi, sembuh, sukses. Lalu apa yang bisa risaukan? Ya. Kenapa Bapak kok risau sekali? Kalau saya kebetulan sedang berhutang, saya perlu uang banyak. Allah tinggal menyatakan pun, apa yang Anda risaukan sekarang? Saya sakit sudah sekian tahun, belum sembuh. Allah tinggal menyatakan pun sembuh. Tinggal Allah menyatakan pun. Selesai persoalan kita semua. Anda mungkin kadang-kadang timbul pertanyaan gini. Ya, kalau saja Allah mau menyatakan pun, selesai persoalan. Tapi kenapa Allah belum mau menyatakan pun? Sudah berusaha, saya sudah berjuang. Kok kenapa Allah belum menyatakan pun terhadap masalah yang sedang saya hadapi? Nah itu kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang layak untuk diperhatikan oleh Allah? Saya suka memberitahu begini, Pak. Ini masih ada waktu ya? 2 menit lah. Minum. 3 menit ya. Seperti contoh katakanlah anak hubungan anak dengan orang tua. Kalau seorang anak itu sudah luar biasa taat dan patuh pada orang tua, jangankan yang diperintahkan oleh orang tua, yang tidak diperintahkan saja dia lakukan untuk menyenangkan hati orang tuanya. Melihat bapaknya pulang dari kantor, dia sedang asik bermain dengan temannya, lari dia ambil air minum, dia kasihkan pada ayahnya. Wah, anak soleh seperti ini, gak usah banyak minta. Saya yakin orang tuanya yang akan berpikir keras bagaimana membahagiakan anak ini. Gak usah banyak minta. Sekali saja dibawa yang bapak ibunya jalan-jalan di mall itu, dia nggak minta, cuma melihat di etalase ada baju gitu, dia ibunya langsung nanya, kamu sedang pasti ada baju itu? Enggak, perlu nggak usah. Jangan ambil kun. Kun ini ngomong nih, gua ada uang sekalian dengan sepatunya, ambil aja, ambil sepatunya. Minta pun tidak. Kalau kita yakini dengan keyakinan kita, apa Allah tidak tahu kebutuhan kita? Saya kadang-kadang kalau melihat ada orang berdoa seperti laporan gitu, ya Allah, sebagaimana Engkau ketahui, 2 minggu yang lalu saya baru saja mengalami peristiwa ini, Allah, dan kemarin saya baru saja menghadapi masalah seperti ini. Misi Allah kita apa? Ini berbahaya secara tidak berbahaya. Mas Allah tidak tahu apa yang sedang saya alami. Sebelum terjadi saja Allah tahu kalau itu akan kita alami. Sebelum saya lahir saja Allah sudah tahu apa yang akan saya alami. Lalu panjang apa? Masa Allah tidak tahu kebutuhan kita? Ya Allah pasti tahu, Pak. Pasti tahu. Tapi salah kita kalau misalnya ngadu kepada Allah, ya kalau itu dalam bentuk curhat ya nggak apa-apa. Asal jangan sampai kita punya keyakinan khawatir Allah tidak tahu bahaya ini, Pak.
Jangankan pada Allah, karena dengan teman saja kita curhatkan bisa menghilangkan beban. Makanya kita perlu punya teman yang begitu. Aduh ya Allah, kenapa kok kelihatan kusut sekali? Gimana saya sedang menghadapi masalah besar, saya begini. Lalu teman kita mendengarkan kita sambil kemudian dia berkomentar sudah sabar. Saya dulu punya teman setiap kali lipat dari masalah yang dia ada selesai kok. Cuma segitu dia nolong, udah si teman ini kan, cuma nolong itu. Mungkin separuh dari beban kita sudah hilang. Itu pentingnya curhat itu. Saya harus punya teman yang bagus seperti itu. Ya begitu kita curhat, saya punya masalah di mana? Saya punya teman hanya 3 hari. Teman curhat kita itu orang-orang bisa menolong kita. Bagaimana dengan curhat pada Allah yang Maha Kuasa? Maka curhatlah kita. Kadang-kadang kita puas Pak bercurhat di hadapan Allah. Apalagi lagi sholat kita sedang sujud kita serahkan itu. Boleh kita lagi sujud itu berdoa. Kita mohon pada Allah. Aduh sampai terisak dan sebagainya. Biasanya selesai itu long. Pantas Rasulullah SAW saya baca dalam hadis. Kalau sudah masuk waktu sholat itu dipanggilnya Bilal yang biasa azan itu. Bahasanya bukan ini, saya bilang segera memandangkan azan karena waktu sholat sudah tiba. Beberapa kali Rasul bawa bahasanya gini, arifna Bilal, arifna bis sholat, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Maksudnya segera azan. Dimana beliau pun ketika risau itu memang menghilangkannya dengan menghadap Allah. Kalau beliau risau itu mikirin umat, itu lain kita mungkin. Lalu termasuk juga kita berdoa itu. Kenapa kita harus jelaskan bahwa Allah saya minta ini, saya minta itu? Karena Allah sudah tahu. Kenapa kita tidak malam ini, ya Allah, tolong kabulkan segala keinginan saya sebagaimana yang Kau kehendaki. Kita berdoa cuma ini, ya Allah, kami memohon tolong kabulkan seluruh keinginan saya sebagaimana yang Kau ketahui. Ya saya kami berdoa. Kenapa harus kita jelaskan kita ini, kita itu dan sebagainya? Itu bagian dari usaha kita. Kewajiban kita itu berusaha. Ingat kisah Nabi Musa ketika dikejar Firaun. Nabi Musa yakin bahwa dia akan selamat, diselamatkan oleh Allah. Ketika umatnya mengatakan, bagaimana mungkin kita selamat? Di belakang kita Firaun, di hadapan kita laut. Inna ma'i rabbi sayahdi, bersama aku ada Tuhanku, kata Nabi Musa. Dia akan memberikan petunjuk bagaimana kita akan selamat. Kenapa pernyataan Nabi Musa itu bersama aku ada Tuhanku? Padahal Nabi Musa bersama umatnya pada waktu itu, kenapa tidak bersama kita? Pernyataan orang-orang kaum Nabi Musa, celakalah kita sekarang, habis sudah riwayat kita. Itu menunjukkan di mana mereka berberes. Memang di hadapan laut, nyemplung, mati. Bertahan di sana, segera Firaun dengan pasukannya akan datang menghabisi mereka. Lari, ya makin cepat ketemu Firaun ya Pak. Orang-orang yang beriman sudah bisa putus asa. Kata Nabi, kenapa tidak bersama Tuhanku? Lalu gimana cara Allah akan menolong kita? Kata kaumnya. Nggak tahu saya juga, tidak bisa. Tapi saya yakin ini keimanan. Akhirnya kata Allah, pukulkan tongkat wahai Musa. Pada bisa tadi tongkat ini. Pukulkan tongkat, belah senjata luka. Bagaimana mungkin ini bisa masuk akal? Air bisa membelah seperti bandar padat, gimana Pak? Tiba-tiba air jadi seperti tembok. Kemudian dengan enaknya Nabi Musa dan kaumnya berjalan seperti di jalan tol itu. Begitu mereka sudah sampai di pantai dan Firaun pasukannya masih berada di tengah laut itu, maka Nabi Musa pun kemudian mengambil tongkatnya mau memukulkan lagi kepada ke laut itu. Tadi kan belah, sekarang mungkin bisa disatu, nyatu lagi dia dipukulkan. Dilarang oleh Allah. Biarkan, dia kan menyatu. Emangnya tadi belah itu oleh tongkat. Belahnya itu oleh kemahan
yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah Allah. Mari kita terus berusaha berjuang memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita di jalan Allah. Hadapilah segala macam rintangan. Insya Allah kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah berhak masuk surga. Dan sabarlah kita menghadapi berbagai rintangan yang pasti akan kita hadapi kalau kita sudah berada di jalan Nabi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu berjihad di jalan Allah dan mampu bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan sehingga kita berhak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Bila itu berada yang salam.